Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah ketika dia membayangkan wajahmu ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, aku bakal kasih waktu ke kalian buat membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Ketika dia membayangkan wajahmu, membayangkan yang tidak-tidak ya guys ya. Aku tuh suka itu ya, kalau ngomong ya, suka mancing-mancing kalian berkomen yang aneh-aneh. Video yang terakhir itu kalian bukan komenin hasil readingan aku gitu ya, kalian malah pada overthinking aku kadang merasa gagal guys jadi tarot reader. Kalian bukan komenin hasil readingannya, apalagi di TikTok. Aku udah bikin panjang-panjang video TikTok yang dikomenin apa, Kak Dinda skincare-nya apa, glowing. Harusnya kan yang di komen bacaannya udah panjang-panjang dibikinin salvo. Kalian juga nih sama nih, tuan banget kegodain aku, mentang-mentang aku anaknya santai ya, nggak pernah marah-marah. Kadang aku ada guys reader lain yang isi readingannya tuh marah-marah terus. Teing aku mah bingung, marah-marah terus biar apa dah ya. Guys, for your information, aku tuh bukan orang Sunda, malah di komen ngajakin ngomong Sunda. Teing lah. Ada lagi yang komen, Kak Dinda ngomong teing terus biar jadi ciri khas. Aku dari dulu suka ngomong teing, cuma teing doang sih bisanya. Teing sama naon ya. Oke, kita mulai. Ketika dia membayangkan wajahmu, ini ada sebuah kebersamaan yang pernah kalian lalui bersama. Entah kalian lagi pergi ke suatu tempat atau memang kebersamaan kalian gitu ya, pas lagi happy-happynya bareng sama kamu. Ya ingat aja momen pada saat itu, kayaknya ada yang membayangkan wajah kamu tuh langsung kepikiran ya, kamu itu partner yang cocok diajak menikah gitu ya, pasangan ideal sehidup sesurga ya, sehidup semati maksudnya. Kalau lu masuk surga ya. Terus ada juga yang ngebayanginnya itu ya kayak cewek-cewek kali ya, cewek-cewek tuh suka itu ya, lebay kadang, baru PDKT udah mikirin nanti nikahnya di gedung apa, pakai adat apa, nah kayak gitu. Jadi ada yang pas ngebayangin wajah kamu tuh langsung pikirannya jauh banget lah itu ya, punya happy family sama kamu, punya anak berapa gitu ya, tinggal di mana nanti rumahnya, ada yang kayak gitu ya. Jadi berimajinasi lah ya, berfantasi liar ya, jangan mikir aneh-aneh, maksudnya tuh liarnya ke masa depan gitu maksudnya. Elah. aku yang klarifikasi. Nah, ada juga yang ketika membayangkan wajah kamu, ada yang ngerasa kamu tuh banyak berubah sekarang kali ya. Jadi dulunya mungkin gimana, terus sekarang lebih glowing, lebih cantik gitu ya, lebih cakep, lebih ganteng. Ada yang ngerasa kok kamu pas ditinggalin berubah gitu ya, dulu kok kayak upik abu gitu. Ada juga yang merasa kehilangan kamu sih. Ada yang merasa kehilangan tapi agak denial, ini gue kenapa sih gitu. Padahal dia tuh kehilangan tapi dia nggak apa ya, nggak mengakui kalau dia tuh kehilangan kamu. Sebenarnya kehilangan tapi dia nggak mengakui kalau kehilangan kamu, cuma ngerasa sedih-sedihnya aja gitu tiap hari. Ada yang ketika membayangkan nih, ada rasa nih pengen komunikasi, pengen ajak kamu ngobrol. Tapi ada juga yang ketika membayangkan langsung ya itulah sedih karena kamu sama dia berjarak. Tuh pas banget deh guys nih kartunya.
kayak orang lagi fokus ngebayangin, terus ini diam-diam ngebayangin tapi diam aja. Ini juga tuh kayak orang kepo, membayangkan sesuatu. Ketika membayangkan kamu, ada yang sebenarnya ya kayak pengen aja kamu ketemu nih, tapi nggak yakin kalau kamu tuh mau, karena ada beberapa dari kalian yang marahnya tuh bener-bener kayak udah benci ya. Mungkin ada dari kalian yang ngeblok juga. Oh saja ada yang bilang, aku nggak ngeblok kok kak, ya udah yang lain, ini kan general reading. Elah ya. Suka ada yang kayak gitu loh, tuh tahu general reading harus sama gitu ya, kayak cerita diri sendiri, ya enggak lah ya. Kalau general reading terus benar-benar 100% gitu sama kayak cerita kalian, curiga jangan aku Tuhan ya kan cuma tarot reader, kalian ekspektasinya suka ketinggian guys, terus kalau nggak sesuai nggak resonate ya capek lah. Personal reading baru resonate. Ada seseorang yang anggaplah beberapa hari atau beberapa minggu, kayak berhari-hari atau sampai seminggu 2 minggu, dia tuh masih stuck di kamu pikirannya. Kenapa stuck? Karena nggak bisa ajak kamu ngobrol, nggak bisa ajak kamu komunikasi. Ada yang sedih itu ya, kenapa nggak bisa deket sama kamu, kenapa jadi saling berjauhan. Ada yang berjauhannya tiba-tiba ya, jadi kayak ada rasa menyesal, kenapa ya kemarin aku tuh emosi sampai ngeblok gitu, kenapa aku tuh kemarin nggak bisa tahan emosi. Ya sedih ya, ada yang sedihnya ya kamu mungkin benci sama mereka. Ada yang membayangkan wajah kamu, ingat sih perjuangan mereka dulunya tuh kayak gimana ke kamu. Ada yang bucin soalnya ke kamu dulunya, jadi mereka ingat sebucin itu dulu sama kamu. Ada juga sih yang membayangkan wajah kamu, ya ingat juga kamu dulu pernah berjuang buat dia. Ya ada sih yang ngebayanginnya, ingatnya, membayangkan itu kan sama aja ingat ya, seseorang ingat kamu, teringatnya gara-gara ya dia habis kepoin kamu. Misalnya dia kepoin kamu dari sosial media ya, terus dia lihat kamu, kok dia pergi ke sini ke situ ya, kalau masih deket ya pasti perginya sama dia gitu, seandainya kita masih deket pasti kamu perginya sama aku gitu guys. Kayak ini apa, berandai-andai dia, ngarep dia tuh ngarep masih dekat. Ada yang ngarep masih dekat ya, ada yang masih melihat kamu tuh sebagai seseorang apa ya, masih menjadi seseorang yang dia inginkan, makanya masih ada yang kepoin kamu. Ketika dia membayangkan wajah kamu, ada sih sebenarnya yang for fun aja sih ke kamu. Dia juga punya option lain. Jadi selain membayangkan wajah kamu, dia juga membayangkan wajah lawan jenis yang lain. Sedih dong kayak gitu mah ya. Berarti kamu tuh bukan salah satunya guys. Berarti kamu tuh bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Ya. Iya, dia punya option lain juga ya. Berarti bukan kamu aja yang dibayangkan. Berarti ada yang lain yang dibayangkan. Player ya, apa kalian dekat sama player? Tapi walaupun dia punya option lain, ada yang ngerasa kamu tuh, mereka lebih condong ke kamu, punya option lain tapi energinya tuh lebih besar ke kamu, ketariknya lebih besar ke kamu. Apalagi kalau kalian nggak komunikasi, kamu ngediamin mereka, ada satu hal yang bikin hati dia tuh nggak tenang, nggak enak ya. Apalagi kalau kalian pernah baik ke dia terus didiemin, apa nggak kena mental loh dia. Ada yang membayangkan wajah kamu. Ini kenapa ya gambar-gambarnya tuh orang-orang bengong, kayak orang-orang lagi ini apa, thinking of you, membayangkan. Kok orang ngebayangin kan bengong ya, ngelamun. Iya nih tuh di atas genteng lagi ngelamunnya. Gambarnya gitu guys, soalnya guys, di atas genteng. Untung nggak jatuh tuh cewek ya di atas genteng kayak gitu. Ya dia nih ngebayangin kamu. Masih ada yang menganggap kamu itu dunianya. Cie, you are my everything guys.
Ada yang ngebayanginnya nih kalau malam ya, kangen kayaknya, kangen. Ada yang menganggap kamu tuh sosok misterius. Apa ya, dia pengen tahu tentang kamu tapi sulit gitu loh, tahu dari mana ya gitu, cari tahu di mana gitu. Ada juga yang membayangkan kamu tapi mereka ya inget-inget aja tapi nggak mau effort sih. Tuh ada yang terbebani nih, yang terbebani kenapa ya? Yang terbebani antara dia masih mau effort tapi nggak tahu caranya, atau ya terbebani karena hambatan-hambatan hubungan kalian sih. Ada yang cintanya terlarang, ada yang perbedaan, mau diterusin juga berat, tapi cintanya juga besar. Rasa cintanya besar. Ada sebenarnya seseorang yang belum bisa ngelepasin kamu gitu aja. Masih ada rasa ingin memiliki, sekalipun memilikinya misalnya kalian HTS-an ya, atau FWB, nggak ada status, tapi belum bisa benar-benar melepas kamu. Sesulit apapun hubungan kalian tuh belum bisa, walaupun hubungannya nggak jelas gitu ya, tapi ini orang belum bisa sih. Ada yang masih galauin kamu nih, apalagi kalau masalah sama kamu sama dia gantung ya. Udah gantung tapi perasaannya nggak hilang-hilang. Nah itu kan galau guys. Yang gantung ini sebenarnya mau loh komunikasi sama kamu. Jangan tanya kapan komunikasinya ya, karena bukan itu temanya. Nah ini nih, seseorang ini tuh sering banget kayak poin kamu dari segala sosial media kamu. Mungkin ada yang pakai second account ya, fake account. Dia yang membayangkan wajah kamu. Iya, ini tipe-tipe orang yang nggak mau effort sebenarnya. Entah males atau mereka ngerasa belum saatnya untuk effort saat ini. Apalagi kalau kalian lagi marah, ya kan? Nunggu amarah kalian tuh reda dulu kayaknya. Ada seseorang sih yang masih mempertimbangkan kamu. Kebanyakan yang masih membayangkan kamu ini masih mempertimbangkan kamu. Kayak belum benar-benar mau ngelepasin kamu atau belum benar-benar mau move on. Tapi dia nggak kontak aku, dia nggak buka blokannya. Iya, itu kan di hatinya masih mempertimbangkan. Kadang kan hati sama action beda guys, ya kan? Apalagi cewek-cewek, mulut, hati, action beda. Ya kan? Kalau cowok tuh mulut sama action beda ya. Ya kan? Manis di mulut, actionnya nggak ada. Ya, zong guys. Kalau maskulin tuh. Cowok-cowok ntar pada komen. Ya kan? Ya kan rata-rata gitu, emang janji-janji manis aja. Ya. Udah gitu feminin emang gitu kan, suka terbuai janji manis. Nah, di sini ada seseorang yang membayangkan wajah kamu terus langsung ingat kamu tuh orangnya keras kepala banget. Udah ada masalah nih, mungkin masalahnya nggak terlalu besar, sepele, tetap aja kamu tuh nggak mau kontak dia, nggak mau cari dia. Kan dia yang salah, jadi dia malu kalau cari kamu duluan, dan dia berharapnya kamu yang cari, tapi kamu nggak cari-cari dia, padahal dia berharap tuh sebenarnya. Ada nih seseorang yang belum bisa ngelepasin matanya dari kamu. Keep watching you, dia tetap kepoin kamu dari jauh, pengen tahu sih kabarnya kamu gimana. Aku yakin banget ya dia pakai second account, fake account, karena ya dia pengen tahu aja kabar kamu gimana. Tapi orang ini nggak punya pikiran yang aneh-aneh sih, nggak ada pikiran negatif, masih senang-senang aja ke kamu. Ada yang inget pas bayangin wajah kamu tuh kamu yang manja gitu ya, manja, mandi jarang guys. Iya, ada seseorang yang gemes banget sama kamu nih. Kamu nggak hubungin dia sih soalnya, nggak cari dia mungkin. Ada beberapa yang nggak cari ya, kayak ngeblok, menutup akses, nggak mau komunikasi. Ini ya kalau kalian kayak gitu, ini orang tuh gemes banget. Kamu tuh egonya tinggi, kata dia. Bukan ego tinggi ya guys ya, punya harga diri ya guys ya. Iyalah udah disakitin masa cari-cari lagi ya.
Jangan mau disembarangin sama orang. Ya kan, emang kamu sampah, dibuang sembarangan. Ada seseorang yang gemes, pengen kamu tuh cari dia, kontak dia. Karena orang ini malu kalau cari kamu duluan katanya. Iya, ada yang ngerasa terbebani sih. Jadi mereka kayak punya beban pikiran juga ingin sama kamu. Mungkin ada yang kesalahannya besar. Jadi seseorang yang nggak bisa jauh dari kamu, masih suka flashback, inget-inget, balik lagi ingatannya ke kamu. Padahal dia udah kayak mau move on, tapi susah ya. Padahal kalian tuh nggak gangguin dia, ya kan? Tapi susah. Tapi kalian tau lah, kalian yakin kalian punya sesuatu yang kalian ngerasa kalian tuh lebih baik daripada option dia yang lain. Ya kan, coba aja kamu bandingin kamu sama option dia, pasti option dia yang lain tuh agak-agak zong, ya kan. Kalau misalnya dia dekat sama cewek-cewek ya, paling cewek-cewek nggak bener, cewek-cewek nakal gitu ya. Kalau misalnya dia dekat sama maskulin, paling cowok-cowok player gitu ya, yang ada maunya aja. Sekalipun mereka player, kadang player juga sama sih guys, nggak bisa juga. Kadang player itu dikasih otak yang kurang ya sama Tuhan. Mereka cantik, mereka ganteng, tapi nggak bisa pilih cewek. Akhirnya mereka deketnya sama yang player lagi gitu. Akhirnya nanti ya diporotin, uangnya habis, atau dimainin juga ujung-ujungnya. Karena Tuhan itu adil guys, kalian tenang aja ya. Kalau kalian deket sama player itu akan bertemu yang nggak baik lagi biasanya, satu frekuensi, karena mereka sama-sama suka bermain, playing ya guys, playing victim. Jadi dipertemukan sama yang sefrekuensi. Kalau orangnya baik itu nggak rasa cocok sama player kalau positif, karena akan terjadi gesekan dan konflik terus, jadi bakalan capek. Makanya kalau kalian udah positif ketemu sama player itu bakalan lelah, energinya terkuras, karena terjadi gesekan yang ngerasa kayak nggak cocok, nggak terima, nggak sefrekuensi. Makanya player itu cocoknya sama player lagi. Nah, bermain-main lah itu mereka ya di playground. Playground anak ini dong ya, anak TK, playground. Ketika dia membayangkan wajahmu, ada sih dari mereka nih yang kepikiran kamu banget, dan mereka berusaha menunjukkan kayak udahlah, aku udah kasih keputusan kayak gini kemarin, aku pengen coba tegas gitu ya. Tapi mereka berharap sama kamu. Ini kenapa ya energinya kayak orang-orang yang masih berharap? Bingung juga ya. Ada yang masih pengen ini sih, cari perhatian kamu, bikin-bikin status di sosial media atau apa. Jadi iya masih ngarep gitu kamu, tapi kamunya ada yang cuek aja sih, bodo amat, karena udah capek ya kan, udah lelah sama mereka. Ketika dia membayangkan wajahmu, nanti mau dicari tahu nggak ya kenapa dia membayangkan wajahmu. Walaupun sebenarnya dari tadi juga udah aku spill tipis-tipis ya kenapa mereka masih membayangkan. Ya, kita lihat nanti aja ya guys ya, energinya ketariknya kemana. Nah kan, ada yang masih berharap ke kamu. Jadi sekalipun nih kamu datang nih misalnya ke dia pasti welcome, karena ada yang masih mengharapkan atau menginginkan, dan masih penasaran ke kamu. Ketika kamu datang, mau apa nih, ada apa nih gitu. Kenapa mereka membayangkan? Karena ada orang yang di sini lagi merencanakan sesuatu. Terutama kalau kalian masalahnya belum selesai. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran mereka dan mereka ingin menyelesaikan masalahnya sama kamu. Kenapa? Karena ada masalah yang gantung. Kenapa masalahnya gantung? Iya, karena nggak diselesaikan dan ada yang emosi-emosi di sini. Ada sih yang bilang kayak, kamu kenapa sih happy banget tanpa dia, kenapa asik sendiri gitu sama dunianya, kenapa asik sendiri sama si A, si B, teman-teman kamu atau circle kamu, orang terdekat, dan kamu tuh kelihatan kayak nggak peduli lagi. Padahal kalian tuh sebenarnya bukan nggak peduli ya, kalau aku lihat kalian kayak menyibukkan diri aja untuk melupakan seseorang yang toksik.
Itu cara pengalihan diri kamu sebenarnya, aku lihat. Yang membayangkan ini ya sebenarnya masih baper ke kamu, nggak baik-baik aja karena perasaannya sendiri, karena masih ada rasa, guys. Cuma mereka nggak jujur aja. Malu lah, apalagi kalau kamu nggak cari mereka. Malu, ngapain jujur gitu kan. Kamu aja pergi menjauh, ngapain jujur. Ada seseorang yang sebenarnya kayak menyesal, aku pikir aku nggak butuh kamu, ternyata pas kamu pergi aku kehilangan gitu. Kadang ya kita kalau pergi dari seseorang baru kerasa, guys, kehilangannya. Makanya jangan available terus buat seseorang, biar seseorang merasa kehilangan. Jadi rasa kehilangan mereka akan berpikir, aku tuh butuh kamu atau enggak sih, gitu, guys, ya. Nah, di sini ketika dia membayangkan wajah kamu, ada yang sedih ya, sedih kalau mereka tahu kamu lagi deket sama seseorang, atau kamu posting-posting sesuatu terus di pikiran dia tuh, aduh kamu pasti udah ada pengganti nih, ada yang baru nih, kamu pasti pergi ke sana ke sini pasti sama cowok nih, sama cewek baru nih, gitu. Jadi sedih, kok secepat itu kamu menggantikan dia, ya kan, padahal belum sebulan gitu tapi udah happy kayak lagunya itu, guys, lagu yang baru itu, belum 1 bulan. Aku tahu lagu itu dari TikTok, aku tahu lagu-lagu baru itu dari TikTok, guys. Belum 1 bulan udah ada yang baru, ya kan. Ada yang ketika membayangkan wajah kamu, ini apa, keinget sikap kamu yang dingin ke dia, sikap yang dingin dan kayak udah nggak bisa gitu loh dirayu-rayu. Jadinya ya sedih aja kamu berubah secepat itu. Sebenarnya menurut aku kalian tuh bukan berubah secepat itu. Dari dulu sebenarnya kalian udah enak banget sama dia. Akhirnya kalian mengambil keputusan untuk berubah sikap, udah nggak mau menye-menye lagi, ya kan, karena merekanya mungkin nggak berubah juga dan nggak ada kepastian di hubungan ini. Ya ada yang ketika membayangkan wajah kamu itu di saat waktu-waktu dia, waktu luang, dia lagi sendirian atau dia lagi lelah, letih, terus yang diinget kamu, guys. Cie. Apalagi kalau mereka punya utang sama kamu. Berarti yang diingetnya tuh sebenarnya bukan kamu tapi utangnya ya, jadi keingetan terus. Ada sih yang ingat, ngebayangin kamu tuh ingat, mungkin kamu sakit hati banget sama dia dan mungkin dia udah menancapkan luka yang begitu besar, yang begitu dalam ke kamu, sampai kamu tuh kayak benci banget, ngeblok, terus kayak trauma sama dia. Ya ada, kenapa dia tahu trauma, karena mungkin dia tahu kamu sampai sekarang masih single dan belum ada yang baru. Ada, jadi ya gitulah, ini mixed feeling ya. Ada yang pikirannya tuh macam-macam, ada yang ngerasa kamu udah punya yang baru, ada juga yang ngerasa kayak kamu tuh belum ada yang baru, jadi kayak trauma. Ada sih yang berharap kayak dimaafin sama kamu, ya karena apa ya, karena mereka sedih juga udah melukai kamu. Nggak apa ya, kayak nggak berekspektasi aja kok bisa melukai kamu sampai segitunya, sampai kamu tuh benci, kayak udah nggak mau kenal dia lagi. Coba kita cari tahu aja ya kenapa dia membayangkan kamu. Sebenarnya juga tadi udah aku spill tipis-tipis ya kenapanya. Ya karena aku ngebaca apa yang ketarik aja sih energinya. Kadang aku pengen baca ketika dia membayangkan, mikirin apa, tapi yang ketariknya ya alasan-alasannya. Aku masih ngikut aja, guys, kartunya yang ketarik apa. Nggak mau mengada-ngada terlalu memaksakan harus seperti temanya gitu ya. Kenapa dia membayangkan wajah kamu? Karena komunikasi kalian nggak baik sama dia ini. Orang ini terbebani karena komunikasi sama kamu tuh udah renggang. Apalagi kalau kalian dulu sedekat itu ya, sering komunikasi, teleponan, sekarang jadi bermasalah komunikasinya. Kan jadi sedih, ada beban.
dan dia terbayang wajah kamu karena merasa udah jauh sih sama kamu. Iya, karena orang ini nih introspeksi sih, mungkin punya salah ya, jadi introspeksi, mikir-mikir, jadi ya kebayang wajah kamu. Kalau yang punya salah ini kebayang terus karena ya mereka introspeksi juga, kamu sampai ngediamin mereka, sikapnya berubah, ya mungkin aku yang salah gitu, mungkin kesalahan aku besar, nggak bisa dimaafkan. Ada kenapa mereka membayangkan, mereka tuh masih mau cari perhatian ke kamu, masih mau mancing-mancing supaya kamu tuh pay attention ke mereka lagi, supaya kamu ya ketarik lagi energinya ke dia, memperhatikan dia lagi, karena dari kalian kan udah males banget gitu ya sama dia. Kenapa membayangkan ya, karena beberapa dari mereka masih fokuskan kamu sih, kamu seorang, kamu seorang, karena ada yang perasaannya tuh belum padam, api kali padam, belum padam, perasaannya tuh masih on fire. Yang merasa on fire ini karena dia merasa kamu tuh beda, guys. Ada sesuatu dalam diri kamu yang beda, dan ya mereka on fire perasaannya ke kamu. Ada yang membayangkan kamu ini karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa untuk hubungan kalian, kayak merasa terkekang. Aku ngerasa yang terkekang ini mungkin udah punya pasangan kali ya, third party. Jadi kayak stres sendiri, aku harus lakukan apa sedangkan aku tuh ada pasangan, ada seseorang, aku nggak bisa berbuat bebas begitu aja ke kamu. Iya, kayak ada yang merasa terkekang, atau yang merasa terkekang ini punya kesalahannya tuh besar banget, jadi dia takut buat minta maaf atau cari kamu duluan, sedangkan kan kalian udah males nih ngobrol sama dia. Ya gimana cara approach-nya? Mereka membacanya gini, ketika kamu nggak cari mereka, berarti kamu tuh udah males banget sama mereka. Ketika dia ngerasa kamu udah males banget, ya pasti kamu udah gak mau, makanya mereka gak cari kamu gitu, simpelnya gitu. Apalagi kalau mereka maskulin tuh pikirannya gak seribet itu, guys. Apa yang dia lihat itulah yang kamu mau menurut dia. Kalau kamu cuekin mereka, mereka pikirnya kamu udah gak mau sama mereka. Padahal kan kalau cewek beda, cuekin padahal maunya dikejar, ya kan? Itulah kenapa cewek sama cowok ribut terus, karena yaitu pikiran sama hatinya susah dibacanya. Kenapa dia membayangkan kamu? Yaitu karena kamu yang tadi beda, unik, beda dari yang lain, bersinar. Kamu lebih bersinar dari yang lain. Karena mau komunikasi sih, ini energi strong, seseorang yang mau komunikasi atau memperbaiki komunikasi sama kamu. Dan yang mau komunikasi ini dia udah merasa terikat sama kamu. Ya selebihnya mereka ada yang masih mau cari perhatian kamu, ya nggak rela aja kalau kamu lupain dia gitu aja, nggak rela kalau kamu sama yang lain. Kan ada yang ngebayanginnya gini, kok dulu kamu bucin sekarang cuek, pasti bisa nih aku bikin bucin lagi kamu. Gak mungkin kan seseorang berubah gitu, pasti bisa nih gue bikin bucin lagi dia, awas lo ya gitu, guys. Dia jadi ya mungkin yang tadi aku bilang masih ada rasa penasaran, jadi merasa bisa merubah kamu, atau pasti nih kamu masih punya perasaan gitu ke dia, nggak mungkin hilang gitu aja perasaannya. Dia membayangkan kamu tuh kan, bener kartunya sama kalau yang tadi, dia masih mempertimbangkan kamu, belum mau bener-bener move on, belum bener-bener mau lepas dari kamu. Ada yang terbayangnya karena merasa ada ikatan sama kamu, apalagi kalau kalian menjauh, LDR atau udah ada jarak. Membayangkan ada sih yang lagi ini keuangannya kesulitan, mungkin mau minta bantuan, atau dia ngerasa kamu yang bisa bantu dia gitu. Tapi sedikit sih sebenarnya minta bantu finansial ini. Selebihnya ya karena mereka masih ada perasaan sih, kayak masih ingin terkoneksi atau masih pengen ada hubungan sama kamu, belum benar-benar pengen selesai. Ya udah itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya, zodiak dia.
Ada zodiak Leo, Sagittarius, Libra, Aries, Aquarius, Cancer, Taurus, dan Virgo. Inisial hurufnya. Ada huruf Q. Kenapa huruf Q ada terus ya? O, G, I, P, B, J, L, C, T, A, N, E, F, dan D. Oke, itu aja gengs ya. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.